Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ini. Yang menjadi topik pembelajaran kita kali ini adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan aspek kebahasaan. Nah, seperti apa? Langsung saja simak dalam penjelasan video berikut ini. Nah, materi berikut ini kita akan mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, namun sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu apa itu yang dimaksud dengan mengonstruksi. Nah, mengonstruksi itu berarti membangun, membentuk ataupun menyusun. Nah, berarti kita di sini disuruh untuk membangun atau membentuk atau menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Nah, apa saja itu yang menjadi kriteria teks laporan hasil observasi itu dikatakan baik? Nah, ada 4. Yang pertama, kita harus menggunakan dengan tulisan bahasa yang baik dan jelas. Nah, jadi penulisan dari teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian. Dan yang ketiga, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Serta yang keempat adalah menarik untuk dibaca. Nah, keempat inilah yang menjadi kriteria teks laporan hasil observasi itu dikatakan baik. Nah, yang berikutnya adalah hal apa yang harus kita perhatikan saat mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu adalah nama kegiatan atau tema kegiatan. Yang kedua, pendahuluan. Dan yang ketiga, tujuan kegiatan. Keempat, pelaksana. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keenam, proses pelaksanaannya. Dan yang ketujuh itu adalah simpulan dan saran. Nah, jadi ada 7 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ada apa saja? Nah, yang pertama menentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua menentukan tujuan observasi. Nah, tujuan observasi kalian itu untuk apa? Yang ketiga melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi, aspek apa saja sih yang akan kalian laporkan? Jadi, kalian susun dulu kriterianya. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Nah, agar aspek yang dilaporkan ini tidak meluas terlalu banyak, kalian batasi dahulu jumlahnya. Ada berapa sih jumlah aspek yang akan dilaporkan? Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Nah, jadi deskripsikan unsur-unsurnya ya. Tentu saja sesuai dengan aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Nah, data itu angka-angka ya. Angka atau jumlah. Dan juga gambar agar lebih meyakinkan. Terus yang kedelapan, membuat simpulan laporan hasil observasi. Nah, yang kedelapan ini simpulan ya, simpulan dari hasil observasi kalian. Nah, itu tadi langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat kalian simak dan pelajari dengan baik. Nah, jika masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Dan tugas-tugas yang telah saya berikan itu selalu dikerjakan karena itu akan berpengaruh terhadap nilai kalian nanti pada akhir semester. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat